Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiom. Tentu pula namo buddhaya dan salam kebajikan. Bagi kita pemirsa tercinta dan paling setia TVRI Sumatera Utara, satu lembaga penyiaran publik. Hari ini kita bertemu dalam Komet dalam kota Markobundo. Tajuk kita pada hari dan sore hari ini adalah pentingnya keamanan panganan siap saji bagi wisata kuliner Kota Medan. Tentu saya tidak sendiri. Yang jelasnya saya berdua dengan seorang wanita yang cantik, yang ayu, yang bijak. Siapa dia? Nur Hasana. Iya, silakan Nur Hasana, adikku yang sekali berarti. ya. Interpretasinya itu sangat luar biasa nih hari Kenapa? ini ya. Dibilang cantik ya. Baru mau mulai jadi tambah lagi semangat nih Ya, Bang Munir ya. Harus tetap semangat ya. ya. Dan tentunya ini topik kita sangat luar biasa ya Bang Munir ya. Kita akan membahas seputar pentingnya keamanan pangan siap saji bagi wisata kuliner Kota Medan. Betul. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya sama kita di sini boleh banget nanti hubungin kita di 061 4146 353. Hasanah ulangin kembali di 061 4146 353. Pemirsa yang di rumah bisa tanya apa aja Boleh, nanti seputar betul. tema pembahasan kita. Karena nih narasumber yang kita hadirkan ini sangat luar biasa sekali. Ya, Bang karena Munir. kenapa? Itulah namanya Markombur. Bicara apa aja boleh. Dialog apa aja boleh. Tapi dikarenakan ini lembaga penyiaran publik, tentu ada pakem-pakem, ada batasan etika dan attitude tetap kita jaga. Benar sekali, Sebagaimana Bang tadi Munir. telepon interaktif sangat kita butuhkan karena dengan berinteraktifnya kita menciptakan yang cerdas. Kalau kandas katakan kandas, jangan Cakep. diambil si ikan teri. Iya. Kalau kita ingin mendapatkan hal yang cerdas, jangan pindahkan channel TVRI. Mantap. Hari ini Kasih kita, applause dulu ya kan. iya, hari ini hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Bertanya, silakan Anda bertanya, tapi jangan bertanya kepada sembarangan orang. Benar sekali. Bertanyalah Dan pertanyaannya yang dibahas juga sesuai tema. Iya, ya, Bang Munir ya. bertanyalah kepada orang yang ngerti dan cerdas, yang menguasai bidangnya. Hari ini yang menguasai bidangnya kita hadirkan, yaitu Ibu Dr. Helena Rugun Nenggolan MKT. MKT ini Magister Kedokteran Trofis ya. Kalau di luar negeri ini DTMH katanya. Inilah luar biasa. Ini merupakan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Medan. Tentu ada cowok ganteng juga ini mendampingi saya. Ini luar Kalau biasa. yang cowok ini. ganteng kasih Hasanah yang memperkenalkan silakan, ya. silakan. Ya. Gantian kita Ini yang Bang berebut Munir ya. ini ya kan, enak nih. Baik, di samping Hasanah sudah ada Bang Surya Kusuma Purba SKM MKM selaku Katim Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan. Nah, ini Selamat datang Bang Surya, masih muda. Ada pantun dipanggil. tuh Bang Surya ini. Oke, cakep Kalau nih. ke Apa kota, nih? katakan ke kota. Cakep. Jangan tetak batang ditarik-tarik. Asik. Kalau udah Bang Surya memakai kacamata, awak pikir yang datang Arafik ya kan? Inilah luar biasa. Oke. Harus gembira, nggak boleh Iya, tegang. Nah, betul, itu dia. betul Inilah luar kali nih, Bang biasanya. Munir Ya, ya. alhamdulillah. Baiklah, hari ini tajuk kita pentingnya keamanan pangan siap saji bagi wisata kuliner Kota Medan. Bagaimana yang dikatakan siap saji? Apa pula kriteria siap saji? Kita perlu tahu, kan gitu kan? Iya, dan maksud dari keamanan pangan siap saji ini seperti Nah, itu apa dia, gitu itu. ya. Karena nggak mungkin kita membahas lebih dalam hal apa saja sih, Iya. faktor-faktor apa saja. Kalau kita Iya. nggak tahu sebenarnya keamanan pangan ini maksudnya apa gitu ya Bang Munir ya. Betul, betul. Tentu masyarakat sampai sekarang ini kan bertanya-tanya. Masyarakat juga sering menikmati makanan-makanan siap saji, misalnya goreng pisang, tempe goreng, yang sederhana aja. Sederhana ya. Apakah ini sudah tentu dengan kriteria yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan? Perlu kita ketahui agar kenapa masyarakat biar cerdas, tidak menabrak aturan dan juga dapat menciptakan makanan yang sehat dan higienis. Bergizi ya, Iya. berkualitas, bener banget. Itu dia. Untuk itu Silakan, langsung saja ya. Nur Hasanah. Iya, Nah, untuk itu itu kita. boleh dong diinformasikan kepada Ya. kita bersama di sini Ibu Helena. Ya. Bagaimana sih sebenarnya maksud dari keamanan pangan siap saji ini? Ya, jadi yang perlu diketahui apa yang dimaksud dengan bahan olahan siap saji. Itu adalah bahan makanan yang sudah disiapkan. Yang sudah disediakan baik disajikan itu di tempat usahanya sendiri ataupun di luar usahanya. Jadi seperti kayak kuliner kan kita tahu di Kota Medan ini sudah banyak kuliner di mana-mana, makanya sering disebut udah namanya wisata kuliner. Jadi orang dari mana-mana
Berkunjung Ya kan, ke sana berkunjung ya, ke sini wisata pasti kuliner. pengen cicip sana, cicip sini gitu ya. Jadi udah merupakan trademarknya Kota Medan untuk ke sana kemari itu ayo cicip makanannya. Jadi dia itu bisa disajikan di jasa boga, di hotel, di warung gitu kan. Ataupun kan kita tahu juga ada yang dilakukan oleh penjajah makanan keliling. Ya, dibawa-bawa gitu ya, misalnya pakai gerobaknya, itu merupakan pangan olahan siap saji. Sedangkan keamanan pangan sendiri itu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah agar pangan olahan siap saji yang tadi itu tercemar dari mungkin dari kondisi biologis, dari kondisi kimia dan benda lain yang bisa merugikan atau mengganggu kesehatan oleh yang memakannya. Jadi itulah makanya kami menganggap penting karena kita melihat banyaknya kuliner di Kota Medan ini, nah tapi fungsi pengawasan itu salah satunya dari Dinkes Kota Medan untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan itu harus benar-benar yang siap saji dan aman pangan. Jadi aman pangan itu juga harus tidak bertentangan, baik juga dari sisi agamanya, keyakinannya dan budaya masyarakat. Jadi aman untuk dikonsumsi seperti itu. Baik. Luar biasa, artinya kenapa? Iya. Saya juga mengingatkan kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya kepada kita, warga Kota Medan. Silakan kita berusaha. Tidak ada larangan kita berusaha selama usaha yang kita lakukan itu tidak melanggar undang-undang. Tapi ingat, pemerintah baru-baru ini telah memberikan satu keleluasaan dari pandemi menjadi endemi. Ini suatu luar biasa karena kemarin itu beberapa waktu yang lalu kita terpapar dengan namanya COVID-19. Hari ini udah bebas. Agar itu tidak terjadi lagi kepada kita atau penyakit-penyakit lainnya tidak terjadi pada kita. Mari kita lakukan dalam menyajikan makanan untuk konsumen, khususnya makanan dagangan. Kita perlu yang namanya higienis, sehat, bagi masyarakat juga. Pedagang tentu harus membuat label tertentu. Misalnya di komunitas masyarakat muslim harus ada pula label halal. Jadi Benar. begitu juga kepada masyarakat muslim. Jangan pula datang kepada tempat jajanan spesifikasi khusus. Nah, di situ mungkin ada hal yang tidak halal. Benar. Jangan pula kalian protes udah dibilang spesifikasi khusus makanan ini. Toto kita datang kita pula melabrak nggak halal kan. Iya, Jadi betul karena udah sekali. dikasih. Iya. Tentu Baik. pula awak mau bertanya ini. Boleh, silakan Bang Munir. Karena gini, Pak Surya ini Pak Surya yang perlu tanya nih kan. Karena selaku katimnya nih ya kan. Katimnya. Iya. Pak Surya, tentu kan ada satu klarifikasi ataupun dimensi ataupun batasan. Yang dimaksud makanan siap saji ini yang bertahan berapa hari? Kalau seandainya sekian hari, ini kewenangan siapa pula? Kadang-kadang kan ada masa, Ada yang lebih ya. bukan masa dari luar sama makanan. Karena misalnya ya kita terbuka aja. Kadang-kadang ini macam mana ini BP POM juga kan melakukan pengawasan terhadap makanan. Apakah ini tidak tumpang tindih? Ini yang mau kami tahu. Jadi masyarakatnya nggak ragu nanti gitu. Iya. Silakan Pak Surya. Oke, jadi manggil Bang aja Bang. Iya. Gini Bang, jadi kalau pangan siap saji itu klasifikasinya itu kalau umur jualnya sejak diproduksi kurang dari 7 hari. Nah, jadi produk-produk pangannya biasanya makanan yang disajikan pada saat mereka selesai memasak dan usia simpannya di bawah 7 hari. Contohnya misalnya kita mau beli rujak yang disajikan langsung, mie ayam, makanan-makanan restoran, jasa boga, catering itu semua termasuk ke dalam pangan siap saji. Apalagi sekarang Pak Wali juga lagi gencar-gencarnya wisata kuliner Medan Kitchen of Asia kan gitu. Iya. Kalau bisa kita jaga nih suasana ini supaya jangan nanti Medan sudah menjadi Kitchen of Asia tapi secara kesehatan kita belum terawasi dengan baik. Nah gitu. Jadi di Dinas Kesehatan sebenarnya kita melakukan pengawasan ke teman-teman yang menyelenggarakan pangan siap saji ini. Hanya saja mereka yang mendaftarkan dirinya ke perizinan kita sudah muncul nomor izin perusahaannya, barulah kita terbitkan namanya sertifikat layak hygiene sanitasi. Nah, jadi pengelola pangan ini dinyatakan sudah melakukan pengelolaan pangan dengan baik ketika mereka sudah memiliki sertifikat ini. Nah, sertifikat ini mereka peroleh dari Dinas Kesehatan, Pak. Ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka penuhi sebelum kita terbitkan. Ada 4 elemen dia biasanya, orang yang menjamahnya, melakukan upaya pangannya harus sehat. Yang kedua tempatnya, yang ketiga sumber pangannya,
Yang keempat itu semua produk-produk yang mereka jual itu terbuat dari bahan-bahan layak pangan. Nah, jadi yang 4 ini kita uji dulu di lapangan. Kalau sudah memenuhi 80% kriteria, kita anggap mereka sudah aman menjual pangan tersebut. Begitu, Pak. Ini luar biasa. Luar biasa ya. Ada satu yang saya simak di sini. Kadang-kadang kan kita mau buka usaha, apalagi usaha makanan ringan yang siap saji sebagaimana kriteria. Awak jualan pula di samping TPA pula, tempat Iya. pembuangan akhir sampah. Jadi ini kan rawan. Iya, Artinya minimal yang tadi namanya lalat atau apakah menghinggapi. Kita nggak bisa menjamin lalat ini bersih atau, tapi biasanya yang namanya lalat, kita mindset kita terus menyatakan pembawa kuman, pembawa penyakit. benar. Nah, jadi kepada masyarakat Kota Medan, ya saya mengingatkan melalui forum ini, kalaupun ingin berusaha carilah tempat yang layak, yang betul-betul baik, yang betul-betul aman untuk kesehatan kita, masyarakat. Kita harus niatnya melalui meja hidangan kita, masyarakat Kota Medan menjadi masyarakat yang sehat. Kalau sudah kata orang kelahat, batang kelahat, Cakep. jangan ambil batang dibelah-belah. Oke. Kalau masyarakat Kota Medan sudah sehat, itulah namanya kolaborasi Medan Berkah. Wadah, Ini dia mantap luar biasa, banget tuh. Betul. Itu ya definisinya Iya. sebenarnya ya. Karena kenapa? Iya. Kalau tak begitu pula tak santun namanya kan. Harus sampaikan juga lah Medan, kolaborasi Medan Ya Berkah. memang benar Pak. Jadi memang kolaborasi itu sangat diperlukan juga. Kita tahu bahwa Pemko Medan melalui Bapak Wali Kota Pak Bobi selalu berupaya menghimbau kita-kita juga termasuk supaya bagaimana meningkatkan UMKM supaya kesejahteraan masyarakat Kota Medan itu bisa lebih meningkat lagi. Nah, jadi kami juga selama ini bekerja sama baik dengan Dinas Ketapang, kemudian Dinas Koperasi, berkoordinasi juga dengan P2KB dan lain sebagainya. Bagaimana untuk bisa memberikan kesejahteraan juga kepada masyarakat UMKM ini, walaupun ada beberapa kendala juga di dalam pengurusan layak sehat itu. Nah, itu yang mesti kami luruskan juga mumpung ini ada di sini Ada pada kesempatan kegiatan ya, ini iya, ya kan. betul, betul. Karena media untuk Apa memberikan permasalahannya? informasi. Nah, ini juga kadang-kadang karena gini UMKM ini karena kita kan selama ini di mana-mana Bapak Wali Kota bilang UMKM ini harus dimunculkan, harus dibangkitkan. Nah, cuman kadang-kadang berpikir bahwa karena sudah diprioritaskan, maka segala-galanya prioritas. Padahal semuanya ada batasan-batasannya untuk bisa mendapatkan sertifikat layak sehat tersebut. Oke. Iya. Ya Alhamdulillah, artinya kita ingatkan juga lah kepada masyarakat Kota Medan. Jangan sekedar berusaha, Iya. tapi setiap usaha punya izin. Artinya nomor induk berusaha itu harus ada. Apabila pemerintah ingin memberikan bantuan atau stimulan lainnya, tentu dasarnya adalah kepada nomor induk berusaha. Benar. Tanpa itu, jangan kita bercerita akan mendapatkan bantuan. Ya. Jangan Karena pula itu bentuk nanti, dari legalitas. dari Iya. usaha. bukan, kadang-kadang ada masyarakat nih, aku nggak pernah dapat bantuan, nggak pernah nih. Awak tanya, Ibu masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial? Enggak. Kapan mau Ibu dapat? Sedangkan udah masuk pun belum tentu dapat, Iya. Apalagi yang tak nggak masuk terdaftar ya sama kan. sekali. Betul Jadi sekali. intinya tentu pula kalau jalan ke para-para, jangan ditangkap burung gelatik. Cakep. Udahlah banyak kita berbicara, elok kita dengarkan lagu dan musik. Ya Benar. kan? Nah, ini luar Kita persilakan biasa. nih sama home band kita. Yuk ya. adikku Ji. Oke, Silakan silakan. Pi. Ya. Ya luar biasa. Makin tajam dan terpercaya, makin menarik, makin sore makin menarik. Banyak yang perlu kita kupas, banyak yang perlu kita ketahui. Dan bagi masyarakat pun udah mulai banyak yang bertanya. Tentu kalau ingin bertanya, kembali kami ingatkan, kita tetap ada membuka segmen interaktif. Kemana ditujukan? Yaitu ke 061 4146 353. Silakan ya. Jadi 061 4146 353. Kalaupun Bapak pakai AP jangan
4146 harus pakai 061-nya ya Pak ya, biar supaya dapat. Tentu pula kita bertanya, ini ada luar biasa. Sebagaimana kita ketahui dalam pengurusan apapun pemerintah Kota Medan sudah mencanangkan free alias gratis, tidak dikutip bayaran. Tentu pula masyarakat ini kan kadang-kadang terkendala, dia nggak paham. Pak, saya dibilang gratis tapi sampai sana saya mengurus ini kok ada pembayaran. Nah, sekarang mau tanya sama Ibu ini. Ini Harus terbuka kita ini. pengen klarifikasi Iya, sebenarnya. karena Iya, biar iya. masyarakatnya tahu, Iya. kalaupun ada pembayaran apa itu. Iya. Iya. Jadi Ya, jangan karena kan kita menghindari pungli-pungli itu loh. bukan masalah menghindari aja, menghindari fitnah lagi lebih parah. Ah, itu dia, Oh, betul. banyak ini sekarang orang tahu dengan modal HP Iya, bisa nggak jelas, viral nggak ya tahu kan, habis itu tujuan viral maksud di dan sosial tujuannya media. apa dia. Masalahnya belum apa-apa dipiralkan, bukan dia klarifikasi dulu. Benar. Disinilah kita perlu mengklarifikasi. Silakan kepada Ibu Ellen. Nah, ini Ya, apa? jadi memang ini juga yang terima kasih kepada Bapak ya, Pak dari TVRI juga mengundang kami. Ini juga bisa menjadi klarifikasi juga. Iya. Karena sering kan dari UMKM kan mau lebih maju lagi gini ya. Betul. Jadi kalau mau lebih maju lagi, kadang kita kan nggak ada paksakan ya. Tapi seharusnya memang mereka tuh kalau mau lebih berkembang harus punya sertifikasi Lek Sehat tadi. Kalaupun mereka tidak datang kepada kami, itu setiap puskesmas dia punya pengelola Kesling Iya. yang selalu Kesehatan lingkungan, keliling di betul. wilayah kerjanya itu untuk memeriksa bagaimana siap sajinya ya. sajinya mereka itu sudah aman apa tidak. Nah, jadi kalau yang datang itu UMKM, kadang-kadang mereka butuh juga untuk lebih naik lagi. Misalnya mereka mau masukkan ke e-katalog, Iya, mau lebih betul. masukkan ke Grab, ke usaha-usaha Iya, yang iya. lebih maju lagi. Nah, mereka butuh sertifikatnya itu datang kepada kami. Nah, kita punya prosedur, ada formulirnya itu, pendaftarannya itu apa saja yang dipersyaratkan. Jadi terutama untuk secara teknis itu ada yang hasil uji lab. Nah, hasil uji lab itu harus memenuhi syarat. Contohnya air yang disajikan. Nah, paling tidak dia harus tidak ada mengandung Escherichia coli. Itu bakteri. Kalau Ya. orang yang minum itu bisa jadi sakit diare. Nah, bakterinya. iya. Kemudian makanannya juga harus diuji bahwa itu dalam kondisi yang baik. Ya, tidak beracun, tidak semuanya, tidak mengandung penyakit, kuman penyakit. Nah, dari persyaratan kesehatan memenuhi syarat, kemudian dari tenaga pengelolanya harus bersertifikat. Dan tenaga penjamahnya itu, penjamah pangannya itu harus Iya. bersertifikat. Jadi ada namanya food handler. Nah, jadi ini semua persyaratan yang harus dimiliki untuk bisa mendapatkan sertifikat layak sehat tersebut. Nah, banyak orang nggak paham ya, datang sama kita, katanya gratis kok, ini berbayar. Kenapa? Karena ketika kami melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, langsung ke daerah, ke tempat dapurnya misalnya, itu selain melihat kondisinya diobservasi, ya, baru sertifikat dokumennya diperiksa, mereka juga dites Lab, makanannya. Jadi makanannya diambil sampel-sampelnya, airnya diambil dan diuji ke lab. Nah, lab ini yang seringkali bermasalah. Kenapa? Karena labnya itu kan pihak ketiga. Betul. Jadi bukan dari Dinkes, atau kalau dari Dinkes ada namanya Labkesda ya, tapi ada perdanya. Ya, kalau untuk makan air ya, kalau untuk makanan belum ya, belum ada. Tapi tidak terakreditasi belum sampai saat ini. Nah, jadi itulah yang sering salah pemahaman. Jadi mereka memviralkan, kenapa berbayar? Padahal itu adalah uji labnya. Kalau sama kita, kami sudah menyampaikan, kita sudah ada komitmen bahwa selama persyaratannya sudah terpenuhi paling lambat 5 hari ya, 3 sampai 5 hari sudah bisa kita berikan sertifikat like hygiene sanitasinya. Bisa ditambahkan sama Surya? Iya. Nah, untuk sertifikat layak sanitasi ini itu biasanya mereka punya 4 item utama yang mereka penuhi, Pak. Yang paling sering kita kendala dengan teman-teman UMKM ini hasil laboratorium dan sertifikat keamanan pangan, food handler yang seperti Ibu tadi sebut. Nah, untuk laboratorium ini kan mereka ada 2 uji, makanan dan air. Nah, makanan dan air ini persyarat yang diperlukan ketika kita akan menerbitkan sertifikat
itu harus laboratorium terakreditasi untuk penerbitan pertama sekali. Atau laboratorium yang ditunjuk oleh kepala daerah sebagai referensi pengujian laboratorium. Nah, di situ masing-masing laboratorium terakreditasi kan punya tarif sendiri. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang dianggap sebagai biaya penerbitan. Di kita sendiri penerbitan itu gratis, Pak. Gratis. Teman-teman yang melakukan kunjungan ke lapangan, berulang-ulang pun nanti ketika belum terpenuhi kriterianya, teman-teman itu nggak minta rupiah apa-apa, Pak. Hanya saja untuk uji laboratorium itu kan diserahkan kepada pihak-pihak lain. Nah, itu pun kita serahkan mereka yang membayarkan itu, Pak. Tidak ada dinas kesehatan ngambil uangnya, nanti kami antar, nggak pernah, Pak. Jadi mereka yang mengantarkan, dan itu mereka sebut sebagai biaya penerbitan. Padahal itu salah satu kriteria yang harus mereka penuhi dan harus diuji. Nah, seperti itu. Sama juga seperti depot air minum. Itu termasuk ke pengawasan kita di keamanan pangan siap saji. Kan siap saji juga, Pak. Ya. Minumnya Nah, air kemasan minum, minum. depot air minum, resto-resto, rumah makan, jasa boga catering dan lain-lain itu semua harus begitu. Nah, itu kriterianya. Jadi luar biasa, artinya kita dapat pemahaman kepada masyarakat mulai hari ini jangan menjustis hal yang tidak kita ketahui. Hari ini kita udah tahu. Iya, ini udah diklarifikasi ya Ternyata langsung nih oleh Indra. urusan lainnya itu free, hanya satu. Karena itu belum tersedia, kalaupun tersedia sifatnya terbatas. Oke. Artinya kalau mau cepat silakan ke laboratorium di pihak ketiga. Tapi Bapak Ibu kena cas. Kalaupun nanti kena cas ya janganlah mencak-mencak. Untuk keamanan kita bersama kok. Benar. Bukan dinasnya yang ngambil, bukan pihak dinasnya yang ngambil, bukan untuk pihak. Ibu boleh membayar langsung sendiri. Artinya begitu ya Pak ya? Iya, memang harus mereka. jangan. Memang mereka, Pak. Kalaupun Bapak Iya. katakanlah nggak enak sama Bapak sama orang dinasnya, mungkin kita jumpa Pak Surya udah nggak srek lagi. Boleh, tanyakan di mana kami bayarnya. Biar kami bayar. Bayar Pak. Baik, luar biasa sekali. Jadi itulah transparannya kita kan tak boleh ada yang tutup-tutupi aja. Iya. Baik, saya Tapi ingin- ini luar biasa. Karena kenapa? Setelah aku dalami, ku pelajari, ternyata makin menarik. Tentu kapasitasnya, kita kan melihat situasinya. Untuk katakanlah satu produk usaha, katakanlah siap saji ataupun apa. Misalnya kita ambil aja segmennya contohnya air mineral. Ya. Itu untuk tes uji labnya itu berapa lama sekali Pak? Baru diulang. Atau kan dikir lah kita bilang istilahnya kan gitu kan. Ya. Langsung saya jawab ya, Bang. Kalau untuk depot air minum itu dia di dalam kriteria termasuk risiko tinggi, Pak. Iya. Jadi mereka itu sebenarnya kewajiban dari penyelenggara depot air minum ini memeriksakan kualitas bakterinya 1 bulan sekali, kualitas kimia lengkapnya 6 bulan sekali. Nah, baru dinyatakan dia itu layak sehat atau layak hygiene untuk menjual. Nah, kenyataannya sampai hari ini teman-teman penyelenggara depot air minum itu 1 tahun sekali pun jarang yang melakukan pengujian. Ada beberapa, kalau dari data kita di Dinas Kesehatan, sekitar 30-40% itu dari yang melapor ke kita sudah melakukan paling tidak 1 kali setahun. Bukan per bulan ya Pak, 1 kali setahun. Itu pun sudah kita apresiasi karena mereka punya niat untuk mengawasi atau melakukan pengawasan terhadap apa yang mereka jual. Nah, dari 1034 yang terdaftar di kita, ini yang terdaftar di kita, di lapangan mungkin lebih dari 3000 depot air minum Pak. Itu yang melakukan pengujian itu tadi 30-40%. Jadi kalau nanti ditanya apakah air minum dari depot itu aman untuk kita minum, kita nggak bisa jawab Dinas Kesehatan. Tapi kalau mereka melakukan pengujian, kita berani bahwa mereka sudah memenuhi kriteria, mereka melakukan pemeriksaan 100% air minum Kota Medan dari depot air minum aman. Nah, untuk saat ini kita tidak bisa jawab karena tidak ada laporannya dan mereka tidak melakukan pengujian. Baik, Dan kalau kita tambah masalah- lagi Iya. sebentar. Tadi juga Aku mau makin tanya, ngejar. Pak. Kenapa Bunda? Makin menarik ya. Apakah ada sanksi bagi yang baru tidak mau melakukan ditanya, itu? iya. Nah, ini kita kejar ini. Ini masalah kita. Kalau sanksi, Pak, dia harus punya seperti yang Bapak sebut di depan. Iya, Punya nomor induk berusaha. iya. NIB-nya. NIB-nya. Nah, kenyataannya depot air minum ini tidak punya di nomor induk berusaha, Pak. Dan pengawasannya ada di mana sebenarnya untuk perizinan berusaha? Adanya di perizinan kita, Pak. Iya. Bukan di Dinas Kesehatan. Kami fungsi Beda pengawas. dinas lagi ya. Beda dinas lagi. Nah, kalau di kami misalnya walaupun dia tidak punya izin, mereka punya izin sama sekali atau tidak punya izin sama sekali, teman-teman di puskesmas itu selalu melakukan pengawasan. Iya. Tapi hanya sebagai laporan. Iya. Mereka tidak bisa menindak atau memberikan sanksi apa-apa karena mereka apanya mau dicabut, Pak, izinnya pun tak punya gitu lah. Iya. Iya. Jadi Kira-kira. bisa bertindak juga. Jadi kita Iya. fungsinya pengawasan, Iya. pembinaan, edukasi Iya. gitu ya. Artinya Himbauan seperti itu. mungkin ada yang lebih besar lagi misalnya karena ada
peraturan daerah tersendiri, Ya. sanksi hukumnya misalnya Nah, dapat kalau kurungan. sudah kena masalah baru mereka biasanya nangis-nangis datang ke Betul. kita. Ngadu ke dinas Itulah yang kesehatan penting. gitu ya. Kami sudah berapa kali dapat kasus seperti contohnya makan, catering, kemudian ada di suatu daerah lokasi pesta, kemudian semua masuk rumah sakit, Iya, keracunan, betul. keracunan. Nah, mereka datang barulah menghibah-hibah minta tolong. Kita kan nggak bisa karena ini sudah pasti ke ranah hukum. Larinya ke ranah hukum. Jadi itu tinggal kita pulangkan. Biasanya kita dengan duduk bersama di dinas kesehatan dengan Balai POM, kemudian dari pihak yang terkait, dan biasanya mereka yang saling mediasi. Kalau mereka memang yang siapa nggak mau, nggak bersedia, mereka akan lanjut ke ranah hukum biasanya Oke. langsung. Bu Jadi, Helana, saya juga pengen ya. tanya nih seputar tadi Ibu kan udah bilang tuh dari program dinas kesehatan sendiri tuh membina, mensosialisasikan, bahkan mengedukasi dari para usaha-usaha di kalangan masyarakat. Kira-kira nih, adakah program lain yang benar-benar spesifikasinya tuh untuk mengamankan pangan siap saji nih? Ada nggak kira-kira? Nah, kalau biasanya itu kan sering juga kita kolaborasi melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian pemberian bantuan. Ya, tapi kalau pemberian bantuan mungkin kita kolaborasinya dengan dinas koperasi, dinas perdagangan, kemudian dari kelurahan saya tahu saya berapa kali ikut kegiatan mereka, kami sebagai tempat untuk memberikan edukasinya, sosialisasinya, tapi pelatihannya itu dilaksanakan di kelurahan menggunakan dana kelurahan. Jadi kita kolaborasi seperti yang tadi di dengan awal daerah-daerah ya ya. kan Pak disampaikan, memang kita laksanakan itu. Jadi bagaimana supaya UMKM itu berkembang dan kami juga menyerap hasil dari mereka. Jadi kita juga udah biasa melaksanakan pertemuan itu tidak menggunakan makanan dan minuman dari yang besar ya. Sering dari UMKM Lokal kita ya, oke. menggunakannya, tapi yang sudah kita lihat memang dia sudah benar-benar bagus, sertifikatnya ada, dia punya food handler dan sebagainya. Jadi itu kan mudah-mudahan bisa menggerakkan yang lain. Jadi ketika di kelurahan misalnya mereka diajari membuat bagaimana bakso yang sehat misalnya seperti itu. Saya ikut itu kemarin. Mereka dikasih bahan-bahannya, jadi Difasilitasi lah ya. difasilitasi ya. Mungkin dari koperasi juga bisa memberikan bantuan. Saya dengar juga kan ada juga ya Betul. Pak ya bantuan-bantuan Stimulan, untuk ya. stimulan ya Pak ya. Seperti itu yang selama ini kami ikut sama-sama. Baik. Syukur alhamdulillah ya. Yang jelasnya bagi masyarakat jangan ragu untuk berusaha, apalagi membentuk kelompok usaha bersama. Silakan komunitasnya daftarkan. Setelah daftarkan, pemerintah siap mengalokasikan anggaran untuk Anda dalam bentuk bukan uang tunai, tapi dalam bentuk sarana prasarana perlengkapan di dalam kebutuhan Anda untuk berusaha. Yang jelasnya pemerintah tidak meninggalkan Anda, pemerintah tetap ada bersama Anda. Melalui pemerintah Kota Medan, walaupun ini kapasitasnya, kita bicara Kota Medan, semua sama di kabupaten kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Baik. Tentu pula kalau para batang di para, jangan ditebang si batang timun. Cakep. Kita sudah banyak berbicara. Elok dengarkan musik sambil minum. Masih. kan? Iya, soalnya sudah ada minuman di ada. depan. Iya, ya ini kan? dia. Silakan. Untuk kita silakan Om Ben. Ya, ayo. Ya pemirsa di rumah masih bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam satu tajuk yaitu Markommur. Tetap tema kita yang sama, tapi bagi Bapak Ibu yang ingin berdialog interaktif, ingin bertanya lebih lanjut, baik kepada Ibu Ellen maupun Bapak Surya, silakan hubungi kami melalui kontak person 0811 6100 386. Jadi 0811 6100 386. Sebelum kami melanjutkan acara, ada satu hal yang menarik sore hari ini. Dua orang cewek cantik, yaitu V dan Tasya. Ini dia kedua-duanya. Tasya, apa beda kau dengan daun, Tasya? Beda kau dengan daun? Nggak tahu? Mau tahu?
Boleh. Nah, beda kau dengan daun, kalau daun jatuh ke tanah, kalau kau jatuh ke hatiku. Aduh. Aku yakin di hatimu apa? Aduh, cemburu aku nih. Bukan Masa aku udah ada duanya jadinya. Artinya kalau ada cemburu, kata cemburu ada kata hatimu. Udah tua nggak tahu diri, pasti kau bilang itu. Iya, bukan aku yang bilang ya, Ya Bang aku Munir, sendiri lah daripada kau yang bilang kena marah aku nanti. Bella, kita lanjut kepada materi Iya. kita hari ini. Benar Ini sekali luar Bang biasa, Munir. Ini ya. ada yang Hasan pengen tanyakan ke Bang Surya selaku Katim Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan ya Bang. Abang kan tentunya sudah melakukan survei lah di Kota Medan mengenai keamanan pangan siap saji ya kepada para UMKM yang ada di Kota Medan ini. Berapa persen dan sejauh manakah sebenarnya kesiapan dari para UMKM itu yang ada di Kota Medan Bang? Oke, untuk pengawasan di kita itu kita berjenjang sih di Puskesmas, mereka akan lakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi laporan itu ke kita, mana yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, walaupun mereka tidak punya izin. Betul. Nah, hanya saja itu sebagai laporan kita. Nah, laporan ini sampai ke Kementerian Kesehatan, Pak. Mereka itu akan melapor di portalnya Kementerian Kesehatan, penyelenggaraan pangan di Medan itu sudah berapa persen. Kira-kira yang aman, kita bagi 4 resiko, Pak. Namanya resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi, dan sama sekali tidak disarankan seperti itu. Nah, pada resiko yang rendah, mereka sudah memenuhi kriteria 80% dari pemenuhan-pemenuhan apa yang mereka harus kerjakan. Nah, untuk saat ini, semua yang terdaftar sudah kita terbitkan sertifikat layak sehatnya, Pak. Itu 80-90% sudah memenuhi syarat. Karena sudah kita terbitkan sertifikatnya. Yang jadi masalah, teman-teman penyelenggara pangan ini yang tidak punya izin berusaha tadi. Itu loss dari pengawasan kita kadang-kadang. Ya. Karena ada sebagian usaha itu mereka nggak netap. Nah, contoh dia buka hari ini di sini, seminggu kemudian kemana lagi? Nah, ini yang jadi masalah di Berpindah-pindah pengawasan Seperti kita. kaki lima lah. Ya, seperti kaki lima dan lain-lain. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau untuk kualitas pangan sendiri, makanya kita sampaikan ke teman-teman UMKM melalui Dinas Koperasi, kita koordinasi dengan teman-teman komunitas juga. Silahkan berdiskusi dengan kita. Kalau edukasi ke Dinas Kesehatan, ke kantor kita layani, Pak. Jam kantor kita layani, teman-teman siap melayani apa yang harus mereka siapkan. Termasuk kita rekomendasikan lab mana yang paling murah, lab mana yang paling cepat, itu udah kita kasih tahu, Pak. Jadi sebenarnya teman-teman UMKM ini sebenarnya nggak usah takut datang ke dinas nanti momoknya minta uang, enggak ada, Pak. Mau mereka datang mau berjam-jam pun situ, Pak, kita ladenin. Yang penting mereka menyelenggarakan dengan baik penyelenggaraan pangannya. Nah, untuk tadi pertanyaan kakak ini kan, itu udah berapa persen sih? Kalau yang sudah terdaftar di kita jamin 80-90% mereka sudah memenuhi syarat. Sudah aman. Tapi yang pasti juga ada masa waktunya, Ya. 3 tahun. 3 ya. tahun. Jadi setelah 3 tahun nanti kita uji lagi. Uji. Ya, Nah itu memang sudah ketentuan dari Permenkesnya ya, ya. peraturan menterinya. Permenkes mengatur bahwa 3 tahun. Jadi fungsi pengawasan kita jalankan setelah 3 tahun. Mungkin Mereka perbaharui lagi perbaharui lagi, sertifikasinya. tapi udah nggak sesusah yang pertama. Maksudnya pertama kan mesti semua lengkap, nama perusahaannya Ada apa, berkas administrasinya berkasnya. Ini ya, kan yang tinggal harus hanya Lab- mengulang paling, ya, menguji laboratorium. aja. Jadi pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan kembali ke tempat dia. Jadi diuji lagi semuanya. Jadi ini juga untuk membantu masyarakat supaya mereka juga mengkonsumsi makanan yang siap saji yang sehat dan bergizi. Karena kita tahu juga bahwa kalau makanan yang tidak baik itu kan nanti larinya ke masalah kesehatan. Betul. Itu dia ya, Karena itu timbulnya vital ya banyak sebenarnya. penyakit ya. Dan juga kita tahu kan untuk anak-anak sekarang mulai dari kurang gizi ya, gizi kurang, Stunting ya, stunting sampai stunting. Itu masalah gizi. Nah, kita coba benahi supaya yang namanya wisata kuliner, namanya pun wisata itu harus menyenangkan dan harus menyehatkan karena dia dari sisi makanan. Seperti itulah harapan kami. Masya Allah. Tentu harapan ini juga harapan kita semua. Artinya kenapa? Bagi Bapak, Ibu dan masyarakat Kota Medan yang mempunyai usaha-usaha yang siap makanan siap saji, apalagi yang sifatnya adalah catering untuk pesta. Kita lupa. Kadang-kadang kita dapat job sebagai wedding organizer tidak memberikan akreditas kepada memberikan referensi kepada peserta ataupun petugas-petugas kuliner yang betul-betul tersertifikasi. Artinya punya akreditas lah. Ya, Jadi benar. sehingga lebih bagus kita capek sekarang daripada akhirnya capek kali. Itu yang kita Saya harapkan. pernah ada kasus ya yang saya rasakan sendiri. Itu cateringnya yang sudah punya nama, Pak. Betul. Oh, yang Yang sudah punya brand nama, ya? ya dia mungkin udah biasa sampai 1000-an orang. Nah tapi di satu tempat tuh
saya di situ ada makanannya itu basi. Basi. Nah, jadi itu mungkin food handlernya. Jadi dia mungkin petugasnya. Petugasnya itu tidak melaksanakan penyajiannya itu, mungkin saya yakin itu makanannya tidak mungkin makanan yang sudah berhari-hari dia yang luar lama-lama, sana, bukan. Tapi mungkin cara penyajiannya. Kan itu kan diajari. Nah, hanya masalahnya itu juga satu. Kita kan selalu meminta, apalagi untuk usaha yang misalnya dia sudah membutuhkan kategorinya gimana ya, sampai dia food handlernya harus ada ya, sampai 2 paling tidak minimal 2 atau 3 penyajinya itu, dan dia itu memang dilatih. Cuman kita nggak bisa yang melatihnya itu mesti dari asosiasi. Contohnya dari Hakli ya, dari Hakli. Nah, mereka itu juga memberikan pelatihan, kita paling koordinasi untuk memberikan sertifikat ketika mereka sudah melatih secara benar. Nah, itu dilatih bagaimana supaya cara penyajian juga Pak bisa mempengaruhi makanan itu sehat atau tidak, bergizi atau tidak. Jadi sebenarnya banyak ya Bu Banyak. kriteria yang harus dipenuhi ya. Jadi sebenarnya sepertinya gampang ya ketika kita datang ke hotel misalnya, ke restorannya, mereka kan datang menyajikan apa, mereka itu sudah dilatih itu semua, bagaimana menyajikan, bagaimana waktu meracik, bagaimana mengambil. Nah, itu bagaimana supaya makanannya hygiene dan ketika sampai di tangan kita selaku konsumen dalam kondisi yang sehat, yang bergizi. Saya Makanan paham sehat. yang dimaksud Ibu Kena bilang. Jadi kita jangan terkejut ya masyarakat. Mana tahu pada satu resepsi pesta, tahu-tahu ada petugas yang menyiapkan, misalnya dagingnya disiapkan, semuanya nasinya. Tujuannya bukan apa-apa. Untuk kebersamaan kita agar makanan itu tidak terkontaminasi oleh virus ataupun bibit penyakit lainnya. Mari kita ikuti. ya. Bukan yang punya pesta pelit, kadang-kadang yang pelit kalian punya pesta ini satu-satu pula katanya kan. Nah, jadi jangan ke sana. Karena banyak ya. Ini kan gaya Medan ini kadang-kadang beda-beda, pemikirannya beda-beda. Jadi harus Memang itu kayaknya muncul setelah pandemi, Iya, ya, pandemi. karena kan semua diharuskan supaya ini bersih Hygiene, ya. ya. Tidak Kalau boleh ada bersentuhan petugas kan lah. dia mereka pakai sarung tangan sarung plastik plastik, gitu ya. plastik, ya. Jadi mereka datang si konsumen ini pelit kali yang punya Iya. pesta. kira pelit padahal Padahal untuk memang aturan itunya biar tata supaya aturannya ini, seperti itu gitu ya. Iya, itu dia. Ya itulah namanya perjalanan. Itulah namanya kita harus memperhatikan tentang kesehatan. Apalagi judul kita ini kan luar biasa. Pentingnya keamanan pangan, siap siap saji saji bagi bagi wisata wisata kuliner. kuliner di kota Jadi Medan. bukan sekedar untuk kita, tapi untuk wisata. Walaupun wisata lokal yang akhirnya menjadi wisata regional nanti akhirnya menjadi internasional. Kan ini kan ya benar. bertingkat, bertahap, akhirnya kenapa? Kitchen of Asia, ya. Asia. Satu lagi. Harapan kita. Tentu pula dengan raminya ini pemerintah Kota Medan pun akan menetapkan katakanlah pajak itu nggak ribet. Karena kenapa? Sumber pajak itu adalah pembangunan kota dimanapun atau kabupaten kota. Jadi jangan lupa bayar pajak. Itu gue ingatkan juga. Harus disampaikan juga. Iya. Baik, kita ke Bang Surya ya. Tadi kan kita udah mendengarkan pengalaman dari Bu Helena ya. Iya. Selama proses ini pernah mendapat gitu suatu catering yang udah branded tapi nyatanya Iya, juga benar. tidak sesuai gitu ya. Kalau Bang Surya sendiri nih selaku Katim Kesehatan pernah nggak sih menjumpain ataupun permasalahan yang pernah dijumpai selama di lapangan itu seperti apa sih? Ya. Untuk kasus-kasus keamanan pangan, biasanya itu ada jadi 2 jenis. Pertama dia nanti kasus biasa dan kasus luar biasa. Luar biasa ini misalnya terjadi kasus mendadak. Kalau misalnya kita cateringan, tiba-tiba semua yang makan itu lebih dari 2-3 orang sakit. Nah kalau kasus biasa mungkin kasus yang habis makan satu keluarga, 1 orang saja yang terkena. Ini bisa kadang-kadang masal. Nah kasus lama itu pernah ada, kita nggak sebut, ada bakery yang jual kue. Nah kuenya itu dibawa pulang sama yang beli. Nah disinilah perlu pengawasan tadi. Di situ bakery tidak salah. Di situ kalau karena dia sudah kita bina, kita cari apa akar permasalahannya. Nah permasalahannya ternyata bukan si penjual bakerynya, tapi ibu yang belanja ini. Dia belanja beli masuk kulkas Pak. Di atas kulkas itu ada freezer taruh ikan. Dia mau bagi nanti untuk anak-anak ulang tahun tuh jam 5 sore. Dikumpulin tuh anak-anak. Nah mati lampu, mati PLN, mati padam. Itu yang di atas menetes air ikannya nyampe ke kue di bawah. Pada saat kue dibelah, dibagi, itu udah tercemar sama darah ikan dan lain semua. Itu semuanya hampir semuanya opname gara-gara diare.
Nah, itu hampir si punya bakery mau ditutup karena sudah ada kasus. Nah, setelah kita telusur, kita cari namanya survei epidemiologinya bagaimana Investigasi, ceritanya, ya. investigasi ke sana. Si pelaku usaha punya sertifikasi, dapurnya standar, SOP-nya bagus. Kenapa bisa terjadi? Kita cari lagi, ada nggak sakit si pejamah? Ternyata tidak. Nah, kita wawancara ibunya yang punya belanja. Kemarin kemana aja? Kronologinya Ya, kronologinya. ya. Ibu belanja apa saja? Habis dari sini, Bu, kemana? Ternyata dia beli ikan, Pak. Nah, jadi Cara penyimpanannya tidak penyimpanannya yang tepat. salah, si ibu yang salah. Nah, di sini juga kita mau sampaikan, kalau teman-teman pelaku usaha ini sudah memiliki sertifikasi itu dan sudah kita lakukan pengawasan dengan benar, ada yang justifikasi yang kita bisa bela mereka kalau mereka sudah lakukan benar. Iya. Jadi nggak melulu mereka disalahkan karena ada kasus gitu, Pak. Betul. Nah, jadi kalau kita sudah yakin nih, dia sudah bertemu dengan kita, sudah kita awasi dengan baik, nggak mungkin yang salah. Pasti ada sesuatu kan seperti itu. Nah, itu kasus-kasus yang pernah kita alami. Nah, untuk itu sendiri seperti kasus-kasus yang ada catering dan ini, itu segera informasinya langsung ke kita, Pak. Ya. Langsung kita investigasi ke lapangan, kita ada kasus. Ya, kita sampaikan juga ke masyarakat, kalau ada kasus seperti itu terkait keamanan pangan siap saji, makanan-makanan jual siap saji, silahkan datang ke Dinas Kesehatan untuk melapor. Kalau ada kejadian seperti keracunan makanan akibat makanan yang mereka sajikan, kita langsung kita investigasi ke lapangan. Jangan langsung diviralkan ya Pak. Iya. Sering Datang orang kan dulu. diviralkan, padahal yang salah bukan Bukan, iya. si produsen, kasihan kan. Ya, jadi hancur dia Hancur kan. usahanya. Padahal kan dia pencari makan, mencari rezeki gitu ya. Dan Bu, betapa ya. banyak orang yang Korban, pekerja korban, semua nafkahnya korban. dapat dari situ kan kasihan. Baiklah Bapak, khususnya Pak Surya, seandainya ditemui kasus, kita kan nggak mau viralkan. Untuk mendapatkan kebenaran ini kemana kami dapat kontak kira-kira Pak? Ke nomor apa? Ke kantor kita, Pak, Dinas Kesehatan, ke seksi kesehatan lingkungan di bawah bidang Kesmas. Oh, Ibu. iya. Nanti di lantai 2 itu gedung belakang, ketemu saya, Surya, boleh. Nanti lapor aja apa kejadian itu. Nanti setelah itu kita akan lakukan investigasi dan kita wawancara dulu siapa pelapor. Nanti kita investigasi kira-kira masalahnya di mana. Kita akan langsung ke lapangan, Pak. Baiklah, terima kasih. Ternyata begitu semangatnya kita. Ternyata banyak hal yang mau kita tanya. Waktu jua yang memisahkan kita. Tentu kami harapkan ini. Arul ngerti sendiri. Hari ini kami harapkan kepada Ibu Ellen dan Pak Surya. Kira-kira katakanlah closing statementnya apa Bu? singkat, padat, Pesan-pesan dan jelas, kepada Bu. masyarakatnya. Ini perlu juga. Ya, Ini Bu. kalau dari saya untuk UMKM ya mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi kita Betul. hari ini, ayo jangan khawatir, jangan takut, ayo urus sertifikat layak sehatnya supaya bisa lebih bagus lagi dan melindungi dia juga dari seperti yang tadi kasus-kasus yang salah. Dan untuk masyarakat kami himbau memilih walaupun banyak wisata kuliner di Kota Medan, tapi Betul. pilihlah kuliner yang benar-benar aman. Aman dari sisi kesehatannya dan dari sisi gizinya. Baik, luar biasa sekali. Ya. Pak Surya gimana Pak Surya? Kalau dari kita, dari tim kerja, kita tegaskan di kita tidak ada pungutan bayaran, Iya. tidak ada gratifikasi, tidak ada hal-hal lain yang menyangkut pembayaran-pembayaran untuk penerbitan sertifikat layak sehat. Ya. Adapun biaya yang dikeluarkan itu adalah pemenuhan kriteria yang mereka mau ambil, laboratorium dan lain-lain. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti itu, oknum-oknum yang meminta bayaran terkait penerbitan itu, silahkan laporkan ke kita, Pak. Baik, luar biasa sekali. Ini kami ucapkan terima kasih Bu Ya, Ellen, terima Bang Surya yang kasih. sudah sharing bersama kita di sini. Semoga bermanfaat. Untuk itu pemirsa, saya Hasanah dan rekan saya. Haji Munir Nasution, kita ke adik-adik yang cantik dalam nuansa musik dan lagu. Oke.